Halo guys, kita bangunkan Paksu dulu. Dia masih tidur guys. Sayang, sayang, sayang. Dia tidak mau bangun guys. Sayang, bangun Miki. Pergi di atas awan sayang. Sayang. Sayang banget Miki sayang. Jam 4 misalnya, astagfirullah. Sayang. A few moments later. Oke, sekarang jam 4:30. Kita ke Lolai. kita pagi-pagi buta ke Bukit Lolai, negeri di atas awan. Untuk ke sini diperlukan waktu berapa menit, Seng? Setengah jam, 30 menit. Ya, karena setengah jam itu memang 30 menit. Nah, di sini guys sudah masuk Maki ke gerbangnya. Gerbang wisata negeri di atas awan. Di sini aksesnya lumayan ekstrim, kecil, sempit, curam. Ya, Ada kira-kira begitulah yang kami alami dan apa ya? Tapi kami menikmati di guys. Ya, seru-seru begitu Ji. Soalnya sepi juga jalanannya, ditambah subuh sekali Ki, guys ke sana. Oke, di sini sampai Maki di apa di pintu masuknya. Pintu masuknya. Kita bayar tiket masuk dulu. Sekarang sudah jam berapa ini? Jam 5. Jam 5 guys. Memang katanya harus pagi biar dapat view negeri di atas awannya. Kayaknya begitu. Coba komen di bawah. 15 per orang. Oh, 15.000 per orang guys, per kepala. 2 orang. Dan kita sudah kecil. Ada guys, alhamdulillah cukup. Di sana. Iya. Nah, di sini kita sudah tiba di puncak Totombi. Langsung disuguhi pemandangan kota Toraja. Mantap. Mantap sekali guys. Luar biasa. Dan kalau di kesini Ki, dan Ki lupa bawa jaket nah, karena Dingin. Nah guys, langsung Ki disuguhkan pemandangan lereng gunung dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Di sini ala-ala Ki dulu guys, ala-ala romantis. Romantis, tapi padahal di sini sumpah banyak nih orang. Jadi paksakan pede mi. Dilihat ki orang. Ya, anggap bagaimana di? Anggap dunia milik berdua. Akhirnya guys, sudah bermunculan mi awan-awan itu. Kita lihat sendiri Mito. Seperti di negeri dongeng.
Oke guys, sebelum kita pulang, kita mau cari tempat-tempat spot foto ala-ala Habibie dan Ainun, negeri di atas awan. Nah guys, tanpa berpikir panjang, langsung maki cus ke destinasi selanjutnya, yaitu di wisata Londa guys. Pakai kacamata kali supaya kita sudut juga. Londa. Paketnya Dua orang. kita cari di sini kan. 15.000 satu orang. Kita coba pakai Nggak ada uang ambil lagi sayang? Apa sayang? Oke. 15.000 per orang. Parkiran kayaknya gratis. Oke, ini terbalik. Makasih Lim. Makasih Lim Mineral. Makasih sudah di endorse. Oke. Destinasi wisata Londa ini guys terletak di Desa Sambua, Toraja Utara. Akses perjalanan ke wisata Londa juga cukup mudah guys, karena butuh jarak 5 km dari pusat kota Rantepao. Konon katanya pemakaman Gua Londa ini terbentuk secara alami dan dikhususkan untuk penyimpanan jasad para leluhur. Sebelum masuk ke wisata gua, harus pakai lampu guys, ada lampu. karena di dalam itu sangat gelap. Ini karangan bunga orang yang sudah meninggal. Patung. Di sana ada banyak patung-patung guys. Oke, jadi kuburannya ini Pak merupakan kuburan keluarga. Yang dikubur di sini memang asalnya dari satu rumpun namanya rumpun Tolengke. Cuma dalam satu rumpun ini sebenarnya mereka masih ada perbedaan strata sosial mereka di dalam kampung ya. Jadi di sini ada 3 tingkat kuburannya, terus makin tinggi kuburannya makin tinggi strata sosialnya. Oh iya. Ya, dan yang merupakan strata paling tinggi itu yang dibuatkan patung di atas sana. Jadi patung-patungnya itu merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Ya, soalnya kalau kami di Toraja yang boleh dibuatkan patung seperti itu hanya khusus untuk kalangan bangsawan yang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Nah, terus biasanya salah satu standar upacara adat mereka
itu minimalnya 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka melakukan upacara adat. Biasa harga kerbaunya? Biasanya dari 24 ekor kerbau itu harusnya ada yang warna blank, yang motifnya seperti patung kerbau di depan gerbang iya. tadi. Oh iya. Ya, itu motif paling mahal ya, itu harganya ada yang sampai 1 M, malah ada yang lebih. Kalau kami di Toraja ini kan sebenarnya yang blank itu ada berapa macam motifnya, ada 5, dan itu harus ada semua. Tapi yang motif paling mahal seperti yang di depan tadi kan tadi, ya, namanya Saleko kalau kami di sini. Nah, terus yang merupakan kuburan awal di sini, itu yang bagian atas sana itu sudah ratusan tahun semua. Jadi Ini sudah ratusan tahun ini guys. nama petinya Erong namanya. Erong. Ya, terus erong-erong ini dulunya rata-rata digantung pakai tali seperti yang di bagian atas sana. Ya, dan mengapa dulunya digantung itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang buas mereka digantung seperti itu. Dan rata-rata petinya memang terbuat dari kayu yang masih utuh terus dikerok ke dalam. Jadi bentuknya dalam itu kayak lesung, kayak sampan ya. Iya. Juga dulunya satu peti itu mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Jadi biasanya tinggal tulang baru mereka ditumpuk ke dalam. Kalau misal baru? Begini sebenarnya kalau kami di Toraja, kalau zaman sekarang itu kan petinya sudah modern ya, seperti yang di dalam goa sana. Iya. Jadi itu satu peti satu mayat. Jadi mengapa dulunya mereka gunakan untuk satu keluarga kalau yang peti-peti itu karena dulunya katanya mereka belum punya peralatan untuk membuat peti. Hanya mereka hanya mengambil kayu yang masih utuh. Ya. Dan memang kebanyakan tinggal tulang baru mereka dimasukkan. Karena biasanya kalau kami di Toraja ini meninggal, itu biasanya mayatnya disimpan di rumah dulu. Jadi nanti setelah mereka melakukan upacara adat yang namanya rambu solo kalau kami di Toraja, baru mereka boleh dibawa ke kuburan. Jadi pada saat mayatnya masih disimpan di rumah itu biasanya mereka masih dianggap sakit. Jadi istilahnya kalau kami di Toraja namanya tomakula, artinya orang sakit. Jadi biasanya kalau keluarga makan siang, makan malam itu tetap disajikan juga, cuma itu hanya adatnya saja. Ya, setelah keluarga selesai makan ya dibersihkan lagi. Ya, boleh nih mungkin masuk. Oh ya. Jadi kalau yang di bawah ini merupakan kerandanya semua ini. Oh, kerandanya. Kerandanya ini yang membedakan strata mereka pada saat mereka mengadakan upacara adat Rambu Solo. Jadi untuk strata paling tinggi kerandanya yang dari rumah adat Toraja di sana. Oh yang itu Pak. Ya, terus kalau strata menengah seperti ini, bahkan biasanya mereka juga ada yang pakai atap kain. Nah, terus kalau strata biasa mereka hanya pakai bambu seperti yang di bawah sana. Bambu. Ini awas kecil. Oh iya. Masuk dalam gua. Ada yang mau keluar. Ya. Ada boleh. Kita antri. Have you done this job for many years? How many years? No, how many years have you been? How many years have you worked here? Oh, this from the child. From when? Because in my house is Assalamualaikum. Kita. Iya. Nah, kalau goanya ini memang terbentuk dengan sendirinya, memang Alami. bentuknya alami, jadi tinggal difungsikan sebagai kuburan. Makanya kuburan ini memang salah satu kuburan paling tua di Toraja. Jadi kuburannya ini diperkirakan kurang lebih 700 tahun yang lalu. Nah, terus cara pengukuran mereka di dalam goa seperti yang di atas sana Pak, itu ada banyak. Putih-putih. Jadi Oh, mereka itu ya. hanya diselipkan di sela-sela batu seperti itu. Juga ada yang ditumpuk. Dan biasanya satu kelompok kecil itu khusus untuk satu keluarga inti. Jadi memang mereka sudah di kafling tempatnya supaya keluarganya lebih mudah untuk memperhatikannya.
Nah, terus itu ada yang kecil petinya. Kalau yang kecil petinya itu sebenarnya anak bayi. Anak bayi. Ya, cuma anak bayi yang boleh dikubur ke dalam gua ini, khususnya mereka yang sudah tumbuh gigi. Kalau yang belum tumbuh Jadi biasanya kalau ada yang belum tumbuh gigi meninggal, itu mereka dikubur ke dalam pohon yang masih tumbuh. Jadi biasanya pohon yang mereka gunakan itu pohon yang sudah tua, jadi bagian dalamnya itu sudah kosong. Keruk. Ya, nah biasanya tinggal kulitnya yang dipahat, terus lainnya itu dibalut dengan kentenunan lalu dimasukkan ke dalam. Jadi mengapa mereka dipisahkan itu karena menurut kepercayaan nenek moyang kami dulunya katanya yang belum tumbuh gigi itu masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan. Jadi menurut mereka katanya pohon itu sebagai pelanjut kehidupan mereka. Ya, dan biasanya pohon yang mereka gunakan itu harusnya pohon yang bergetah putih. Kalau setelah digunakan pohonnya tidak boleh lagi ditebang atau Iya, nggak boleh ditebang, harus mati sendiri. harus? Nah, kita lanjut. Bentuk batunya bagus, bisa berdiri di sebelah batu itu nanti fotonya dari sini. Iya boleh. Yang berkunjung sama dengan rokok yang di atas ini juga botol-botol minuman itu kan sajiannya semua. Kadang bunga sirih. Nah, terus dari sini kita bisa melihat ada tengkoraknya ini yang masih ada rambutnya ini di atas. Jadi petinya lapuk jadi bisa kelihatan. Nah, terus satu kelompok di dalam ini khusus untuk satu keluarga inti lagi. Jadi mereka memang sudah di kafling-kafling tempatnya supaya keluarganya lebih mudah untuk memperhatikannya. Ya, karena yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini biasanya kalau peti-petinya sudah lapuk seperti ini, itu kan sebenarnya keluarganya boleh mengganti peti yang baru lagi. Cuma pada saat keluarganya mau mengganti peti yang baru itu harus melalui ritual lagi. Iya, jadi memang ada ritual khusus untuk itu namanya ritual mak nenek kalau kami di Toraja. Nah, biasanya dalam rangka upacara mak nenek itu yang mereka adakan itu seperti penggantian peti yang sudah lapuk. Terus biasanya kalau ada yang masih pasang tengkorak. Jadi yang sepasang tengkorak itu ceritanya hampir sama dengan Romeo dan Juliet. Karena ini dulunya katanya mereka pacaran, terus mereka mau menikah tapi keluarga nggak merestui. Akhirnya mereka sama-sama gantung diri dari pohon. Ya, dan mengapa keduanya tidak direstui? Itu karena mereka masih sepupu satu kali. Oh, dekat. Ya, orang tua mereka masih saudara kandung. Dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini asal masih ada hubungan keluarga dekat itu masih dianggap saudara, makanya sama sekali nggak boleh menikah. Ya, dan terjadinya katanya tahun 1972. Maksudnya Ya, 51 tahun yang lalu. boleh disut. Oh, sepan. Ini Nah, terus di sebelah sini mungkin baru ya. sudah lama. Sudah Pak? lama. Mungkin sekitar 10 tahun lebih. Cuma kelihatan baru karena kainnya ditambah. Jadi kemungkinan ada terusan air, makanya keluarganya tambah kain supaya petinya lebih awet. Awet. Nah, terus di sini kita lihat ada banyak pakaian. Jadi yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini meninggal itu biasanya mereka dikubur dengan barang-barang kesayangan mereka. Nah, terus biasanya barang-barang yang diikutkan itu barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam petinya.
Ya, dan mengapa barang-barang mereka diikutkan itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja ini katanya kalau ada yang meninggal itu mereka percaya bahwa arwahnya itu hanya pindah alam. Ya, jadi alam kedua di Toraja itu mereka percaya bahwa itu namanya Puya. Iya. Ya, jadi katanya nanti di Puya itu barang-barangnya akan bisa kembali. Ya, juga sama dengan hewan-hewan yang mereka korbankan pada saat mereka mengadakan upacara adat, itu kan mereka percaya bahwa itu merupakan bekal buat mereka. Iya, betul. Nah, biasanya kita hanya sampai di sini. Di depan sana itu ada jalan tembus sebenarnya kayak gua yang satunya, cuma kalau kita tembus harus merayap sekitar 25 meter. Oh, Ya, dan di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Jadi hanya sekedar jalan tembus ke sana. Jadi mungkin nanti lebih gampang jalan kalau kita kembali terus masuknya dari pintu depan. oke, Kalian lihat bisa foto. boleh. Oh iya. Mau foto di sini kan? Berdua di situ, nanti saya fotokan dari sana jadi kelihatan semua view-nya. Oh iya boleh. Oh iya boleh. Kita harus nunduk lewat. Gimana? Kita masuk ke goa yang kedua. Sebenarnya tembus aja. Ini goanya terbentuk alami. Orang. Oh cuma sampai sini. Wits, hati-hati. Banyak peti-peti. Itu tengkorak-tengkorak yang sudah lama semua yang bagian atas itu sudah. Sana mungkin peti baru ya. Itu setahun yang lalu. Tahun yang lalu.